Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2 dengan cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita lanjutkan cerita tentang Weton Balung Wangi dari Mas Rama yang ditulis oleh Mas Rohman. Langsung saja tanpa berlama-lama kita lanjutkan. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Malam itu Rama sudah bersiap dengan senter, tali tambang, pasak besi, parang, serta kacamata renang. Setelah semua di-packing rapi, Rama menemui istrinya untuk berpamitan. "Sar, aku pergi mancing dulu ya." "Iya mas, hati-hati. Jangan lupa ikan rengkiknya." "Siap." Motor pun dilajukannya menuju rumah orang tua Rama untuk dititipkan di sana. Setelah itu, Rama berjalan kaki menuju Sungai Brantas, di mana gua buaya putih berada. Sesampainya di lokasi tempat gua itu berada, Rama menancapkan dalam-dalam sebuah pasak besi. Dipukulnya dengan batu supaya kuat di tepi Sungai Brantas. Kemudian diikatnya dengan tali tambang. Setelah memastikan ikatannya kuat, Rama memakai senter di kepalanya dan juga kacamata renang. Lalu setelah dipastikan siap dengan membaca bismillah, Rama menceburkan diri ke dalam sungai dan menyelam menuju gua bawah sungai. Dengan dibantu tali supaya tidak hanyut, sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling, Rama mulai menjelajahi bagian bawah sungai. Ketika semakin ke bawah, mulai terlihat gua yang dituju. Dengan berpegangan pada tebingan sungai, Rama masuk ke dalamnya. Sesampainya di sana, dia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Terdapat banyak sekali ikan di sana. Dan saat Rama melangkah ke depan, didapatinya tulang belulang manusia yang berserakan. Namun tidak ada sosok buaya putih itu. Dan ketika sorot senter dia arahkan ke suatu arah, ada sebuah lubang yang cukup besar, kira-kira seukuran tubuh manusia dewasa dengan posisi merangkak. Karena penasaran, Rama masuk ke dalam lubang itu dengan merangkak. Ternyata lubang itu cukup dalam, dan semakin ke dalam, ruangannya semakin besar. Lalu ketika sampai di ujung gua, Rama sempat kaget karena terdapat ruangan yang lebih besar dari ukuran gua sebelumnya, bahkan jauh lebih luas. Dia tidak mengira kalau di bawah Sungai Brantas terdapat gua dengan ruangan seluas ini. Hal yang tidak dia kira juga adalah bahwa Rama sebenarnya telah melintasi batas alam manusia dan alam gaib. Rasa penasarannya membuatnya melupakan tujuan utamanya untuk membawa dan menguburkan potongan-potongan tubuh manusia yang ada di dalam gua dan mendoakannya. Karena bagaimanapun mereka pernah hidup dan menjadi mangsa siluman penghuni Sungai Brantas. Rama mematikan senternya karena takut diketahui keberadaannya. Jadi dia membaca doa untuk menajamkan penglihatannya dalam gelap, sehingga seisi ruangan bisa terlihat tanpa bantuan senter. Ketika Rama semakin masuk ke dalam, dia menemukan sebuah jalan setapak yang di bawahnya adalah jurang dengan air yang sangat deras mengalir. Sekali terpleset, entah bakal sampai mana dia berada, dan bisa jadi langsung menuju alam baka. Dengan hati-hati Rama menyusuri jalan itu hingga menemukan sebuah percabangan jalan. Namun firasatnya mengatakan kalau dia harus mengambil arah kiri. Maka berjalanlah ia kembali ke arah kiri. Hingga dia tiba di sebuah tempat di mana di sana ada banyak sekali manusia-manusia telanjang bulat tanpa sehelai kain pun. Baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai umur. Mereka terlihat lemas tak berdaya di dalam jeruji besi. Dan terdapat rantai yang mengikat kaki dan tangan mereka. Rama pun baru tersadar bahwa itu adalah sebuah penjara gaib
dan yang pasti ada makhluk yang menjaganya. Dan ternyata benar, di depan sana ada sosok manusia berkepala buaya dengan badan kekar, membawa tombak, sedang berdiri di bawah obor-obor yang menempel di dinding gua sebagai penerangan. Rama lalu bersembunyi. Dia mengamati baik-baik semua yang ada di dalam gua itu. Dia melihat lebih ke dalam lagi, ada beberapa pilar sebagai penyangga, dan di antaranya ada banyak sekali sosok siluman dengan tubuh manusia dan berkepala hewan. Ada yang berkepala ular, buaya, dan ikan. Untuk manusia berkepala ikan ini membuat Rama sedikit tertawa, karena kepalanya kepala ikan lele. Sangat tidak pantas, tapi bagaimanapun mereka adalah prajurit yang ditugaskan menjaga tempat itu. Saat Rama fokus mengamati barisan tentara siluman air, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya sudah ada sosok manusia berkepala buaya dan ikan lele. Ketika Rama berbalik, dia sangat terkejut karena keberadaannya sudah diketahui. Tanpa berkata apa-apa, kedua sosok itu melayangkan tombaknya ke arah Rama. Namun dengan gesit dia bisa menghindarinya. Kemudian dia mengambil parang dan mengisinya dengan aliran tenaga dalam. Rama pun siap untuk bertarung. Rama menyerang lebih dulu. Parang dan tombak mereka saling beradu hingga menimbulkan suara keras. Hingga tanpa disadari, dia telah dikepung oleh para siluman. Dalam kondisi terkepung, tidak ada pilihan baginya kecuali melawan dengan seluruh tenaga dan kemampuan yang ia miliki. Rama membaca amalan pelindung yang membuat siluman dengan kemampuan rendah tidak bisa menyerangnya dan akan langsung terbakar ketika mendekatinya dalam jarak beberapa meter. Sementara dia fokus melawan siluman-siluman yang mempunyai energi lebih kuat menggunakan segala ilmu yang dimilikinya. Pokoknya waktu itu saya bodo amat mas, udah gak mikir bakal mati atau gimana. Yang penting saya melawan sebisanya, pasrah sepasrah-pasrahnya, ucap Rama pada penulis menceritakan perasaannya kala itu. Rama menebas salah satu kepala siluman dengan parangnya, lalu beralih menendang sosok yang lainnya. Rasanya kalau hanya kekuatannya sendiri, tidak mungkin Rama bisa bertahan dari gempuran para siluman penjaga di sana. Rama juga tidak tahu dapat kekuatan dari mana hingga bisa memporak-porandakan semua pasukan siluman penjaga. Setelah menghabisi para siluman remeh, Rama menuju ke penjara dengan pintu besi untuk membuka dan membebaskan tawanan yang ada di sana. Namun, di hadapannya telah berdiri sosok wanita tanpa busana sedikit pun. Kulitnya dipenuhi sisik berwarna hitam mengkilat. Wanita itu tiba-tiba menyemburkan cairan ke arah Rama yang langsung refleks dihindarinya. Namun ternyata mengenai salah satu tahanan hingga terlihat kulitnya melepuh dan mengelupaskan kulit dan dagingnya sampai ke tulangnya. Akhirnya kita bertemu lagi. Kau telah membunuh rajaku, jadi aku akan membalas dendam. Rajamu yang mana? Mana kenal aku dengan rajamu? Rama berpikir sesaat. Dia teringat akan kejadian dulu ketika dirinya sering kesurupan, pernah membunuh salah satu siluman ular bernama Antaboga. Tidak usah banyak ngomong, kini giliranmu menjemput ajal. Rama lalu membaca sebuah amalan dan mengalirkan tenaga dalamnya ke tangan. Lalu dengan berteriak takbir, dia memukulkan tangannya ke tanah padas yang ia injak hingga gua seketika bergetar. Jika kau menghancurkan gua ini, kau juga akan mati di dalamnya, bocah bodoh. Bodoh amat. Kurang ngajar kau, umpat siluman ular hitam. Lalu tiba-tiba dari belakang sosok wanita ular tadi muncullah siluman yang dicari oleh Rama. Sosok buaya putih yang sangat besar. Tanpa repot mencari, mangsaku datang sendiri. Dengan memakanmu, kekuatanku akan jauh bertambah, manusia balung wangi. Tiba-tiba, sosok buaya putih itu berubah mewujud menjadi sosok pria berambut putih dengan badan kekar dan tingginya 2 kali manusia pada umumnya. Dan kurang ajarnya lagi, dia mewujudkan diri dengan wajah lebih tampan dari Rama. Kurang ajar,
Dasar buaya kok ya. Rama langsung melompat menghujamkan parangnya ke arah pria jelmaan buaya putih itu. Namun dengan sekali kibasan tangan, Rama langsung terpental jauh, jatuh tersungkur di tanah yang keras. Manusia, kau pikir kau siapa berani-beraninya melawanku? Rama perlahan bangkit dan mengamalkan ajian yang diberikan oleh penguasa Gunung Gede. Anehnya, pria buaya itu tampak menunggu dan hanya mengawasi apa yang dilakukan oleh Rama. Ketika Rama bersedekap dan membaca ajian gabungan dari kakek dan harimau putih, hal yang tak terduga terjadi. Pria buaya tiba-tiba meraih tubuh wanita ular, lalu menarik tubuh wanita itu ke arah kiri dan kanan, hingga tubuhnya terbelah jadi dua. Kemudian dia preteli menjadi bagian-bagian lebih kecil dan memakannya. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Siluman ini lebih berguna jika berada dalam perutku. Lalu secepat kilat, buaya itu berlari ke arah Rama dan mencekik lehernya. Kemudian diangkat ke atas dan dibantingnya ke tanah. Belum cukup sampai di situ, diambilnya kaki Rama, lalu dilempar ke sembarang arah hingga menabrak dinding gua. Ya Allah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan, dan hanya kepadamulah aku berserah diri. Buaya putih itu tertawa keras. Hanya itukah kemampuanmu? Bertobatlah dan lepaskanlah orang-orang yang tak bersalah itu. Orang-orang tak bersalah? Kau tahu apa? Mereka orang-orang yang rela menyerahkan diri hanya untuk kekayaan, bahkan menumbalkan anak dan keluarga sendiri. Pantaskah mereka dibebaskan? Bukan bagianmu untuk menghukum mereka. Ya, kau betul. Tapi mereka akan jadi bagian makananku. Aku telah memberikan mereka kepuasan, dan sekarang bayarannya mereka harus memuaskan perutku. Kau benar-benar makhluk laknat. Kau harus dimusnahkan. Silakan kalau kau mampu. Ya Allah, atas izinmu, bangkitkanlah ilmu-ilmuku yang masih tertanam dalam diriku. Kalau memang ada. Batin Rama sambil memusatkan dalam diri dan membaca La ilaha illallah berulang kali. Seketika tubuh Rama menghangat. Hawa murninya keluar, menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia bersiap dengan kuda-kudanya dan menyerang sosok pria buaya itu. Terjadilah pertarungan antara siluman buaya dan Rama dengan sengit. Sambil membaca ayat-ayat suci, Rama terus melancarkan serangan demi serangan. Tampaknya itu berhasil membuat buaya itu melemah. Dengan ucapan La haula wala quwata illa, pukulan jauh Rama seketika masuk mengenai pertahanan siluman buaya itu hingga membuatnya terpental. Cukup sudah main-mainnya, bocah tengil. Siluman buaya itu merentangkan tangannya di atas kepala, kemudian membentuk sebuah bola energi berwarna hijau dan melesatkannya ke arah Rama. Segera Rama membuat perlindungan diri, dipusatkan energi ke telapak tangannya untuk menghalau serangan itu. Namun sepertinya kalah cepat. Bola energi siluman buaya menembus pelindung yang dibuat oleh Rama dan mengenai tubuhnya hingga ia terbalik, terpental, bahkan memuntahkan darah. Hampir saja Rama kehilangan kesadaran. Untung saja perisai pelindung yang dipasangnya mampu sedikit meredam serangan dari siluman buaya. Segera ia duduk bersila memusatkan kembali energinya, merapalkan doa yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Ayat demi ayat sekhusyuk mungkin ia baca, jangan sampai salah atau terbolak-balik. Ini baru pertama kali ia mengamalkannya. Dia tidak menduga bakal ada sesuatu yang sangat panas keluar dari pusat tubuhnya. Kesadarannya hampir hilang. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Dia berdiri merasakan sebuah energi besar dan panas ada di kedua tangannya. Kemudian dia menghempaskan energi itu ke arah siluman buaya. Siluman buaya yang sebelumnya merasa unggul, lalu lengah dan akhirnya terkena serangan dari Rama itu. Seketika buaya putih itu meronta kepanasan. Tanpa menunggu lama, ketika buaya itu masih kesakitan, dengan rasa amarah yang memuncak,
Rama mengambil parangnya dan melapisinya dengan energi tenaga dalam, kemudian menghujamkannya ke kepala siluman buaya hingga terpisahlah kepala siluman itu dengan badannya. Setelah itu kesadaran Rama kembali penuh, namun anehnya badannya terasa lemas, sangat lemas, hingga dia pun ambruk ke tanah. Tiba-tiba gua bergetar hebat. Rama berusaha bangkit dengan sisa-sisa tenaganya menuju ke tempat para manusia di penjara. Di sepanjang jalan itu tiba-tiba ada banyak sekali benda-benda pusaka dan emas berbatang-batang. "Ayo, kalian semua keluar dari sini." Tapi semuanya menggeleng tanda tidak mau. "Kalian ini kenapa? Ayo, semuanya keluar dari sini." Semua orang-orang itu hanya menatap Rama dengan lemas, yang ternyata mereka semua berubah menjadi manusia berkepala buaya. Rama tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa berdoa, semoga dosa-dosa mereka semua diampuni oleh Allah. Setelah selesai, Rama kembali berjalan ke lubang tempat dia masuk sebelum akhirnya mempersiapkan nafasnya untuk menyelam lagi, mengikuti tambang dan keluar ke permukaan air. Dari bibir sungai tiba-tiba terasa bergetar hebat. Lalu dari barat terlihat gulungan air dan suara air yang amat deras. Rama pun bergegas merapikan perlengkapan dan berjalan naik ke atas tanggul. Tidak lama sungai berantas banjir hingga airnya naik sampai di perbatasan tanggul sungai. Gulungan-gulungan airnya amat mengerikan. Karena sudah lelah, Rama pun kembali ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kok lama amat ke sungainya, Ram? Dapat ikan gak?" "Wah, kosong pak, sungainya banjir." "Banjir? Bukannya tadi sore tenang-tenang saja?" "Iya, tuh denger aja suara airnya." Memang dari rumah suara air berantas terdengar keras. "Kelihatannya bener, Ram, banjir," kata ayahnya sambil melirik curiga ke arah Rama. "Kenapa pak?" "Gak apa-apa, buruan mandi, keburu habis subuhnya." "Hah? Iya pak." Ternyata hari sudah pagi. Padahal yang dirasakan Rama, dia masuk ke dalam goa hanya sekitar 1 atau 2 jam saja. Sebenarnya Rama ingin hidup seperti manusia normal lainnya, tidak merasakan hal aneh-aneh, tidak perlu berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Ada rasa iri di hatinya dengan orang-orang yang tidak merasakan kepekaan sepertinya. Namun, dia mencoba mengerti bahwa apa yang digariskan oleh Allah kepadanya pasti ada tujuannya. Yang dia mau hanya ridho dari Allah apapun yang dilakukan oleh Rama selama hidupnya. Namun walau begitu, Rama tidak pernah menceritakan apa yang ia miliki pada istri maupun orang di lingkungannya. Hanya segelintir orang yang tahu, termasuk almarhum Jojo. Dia tidak ingin atau mungkin belum siap membantu ketika ada orang-orang datang kepadanya. Sementara ini, dia hanya fokus melindungi keluarganya saja. Malam harinya, Rama tertidur pulas di atas sajadahnya. Dia tiba-tiba melayang dan sudah berada di dalam sebuah rumah tua. Di sampingnya ada 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dia baru sadar kalau ternyata tangannya terikat berada di belakang punggung. Begitu pula dengan laki-laki dan perempuan yang berada di sebelahnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita dibawa oleh Nyai Kentir. Sebut saja namanya begitu ya, karena memang terlarang disebutkan dan takutnya kalau ada yang peka bisa didatangi. Terus apa yang harus kita lakukan? Diam aja di sini? Aku juga tidak tahu. Lalu untuk saat ini Nyai Kentir di mana? Dia lagi semedi kayaknya, jawab wanita itu. Kelihatannya dia melakukan ritual sesembahan. Mungkin di antara kita akan dipersembahkan habis ini. Enggak, ini enggak akan terjadi, ucap Rama. Rama berkonsentrasi mengawali dengan membaca basmalah, dialirkannya tenaga di tangan dan dihentakkan dengan mengucap takbir hingga ikatannya dapat terlepas. Rama lalu berdiri. "Kamu kemana?" tanya pria itu. "Aku akan keluar dari sini." "Percuma, kita sudah diikat. Kalaupun kabur, kita akan tertangkap lagi." "Enggak, kita akan sama-sama keluar dari sini, bagaimanapun caranya." Rama membuka tali yang mengikat pemuda dan wanita itu.
Lalu mereka bertiga menyusuri ruangan yang sedikit gelap dan kumuh. Banyak sekali sarang laba-laba dan debu yang menebal. Di tempat itu banyak sekali ruangan-ruangan kecil dan kamar-kamar. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pintu yang sepertinya pintu keluar. Namun ketika Rama mencoba membukanya, ternyata terkunci. Bahkan ketika didobrak menggunakan tenaga dalam pun tetap tidak bisa terbuka. Gimana? Ini aneh, sulit. Percuma aja kita kabur, kita nggak akan bisa lepas. Diam kau, bentak Rama pada laki-laki itu. Dari tadi kau hanya pasrah dengan keadaanmu saat ini. Apa kau nggak sayang nyawa sendiri? Nyawaku, nyawamu hanya milik Allah, bukan untuk mereka. Seketika mereka berdua terdiam dan menundukkan kepala. Aku berusaha keluar dari tempat ini. Aku tidak mau mati dengan keadaan konyol seperti ini. Setidaknya aku akan berusaha sebelum pasrah pada Allah. Baiklah, ayo kita cari jalan keluar dari tempat ini. Mereka bertiga pun mencari jalan keluar, mulai dari pintu, jendela-jendela, memeriksanya satu persatu. Ketemu, di sini kita bisa keluar. Kita lewat jendela ini, tapi ini sulit membukanya, butuh sedikit tenaga. Biar aku yang mencobanya. Dengan sedikit mengeluarkan tenaga dalam, jendela yang sudah usang itu berhasil dibukanya. Dengan terbukanya jendela, terdengar suara orang menyinden. Itu Nyai Kentir datang. Ayo buruan keluar, keburu dia datang. Tapi pemuda itu malah diam, berdiri tegap di tempatnya. Kamu kenapa? Ayo buruan. Lebih baik kamu duluan saja. Aku masih ada urusan di sini. Ayo keluar, ucap wanita yang sudah berada di luar jendela. Sadar. Ayo keluar, selamatkan diri. Tidak, aku akan tetap di sini. Kau ini kenapa lagi? Ayo kita keluar. Tiba-tiba terdengar suara nenek-nenek. Kau tidak akan bisa keluar dari sini. Brengsek, untuk apa kau membawaku ke sini? Dengan menumbalkanmu, maka kesaktian yang aku miliki akan menjadi sempurna. Kurang ajar. Langsung saja Rama melayangkan pukulan, namun berhasil dihindarinya. Bahkan nenek itu bisa merangkak di dinding sambil melotot tajam ke arahnya. Rama membacakan ayat-ayat Al-Quran dan bersiap dengan kuda-kudanya. Nenek itu menyerang dengan kuku hitamnya, namun bisa dihindari. Rama kemudian memegang kaki dari nenek itu, tapi ternyata sangat licin seperti belut. Saat nenek itu menyerang dengan merangkak, Rama sedikit melompat lalu melayangkan pukulan tepat di punggung nenek itu. Seketika nenek itu merintih kesakitan. Lalu tiba-tiba laki-laki yang sebelumnya membawa tikar yang terbuat dari daun pandan kering. Dengan ini, Nyi Kentir tidak akan bergerak meskipun hanya sebentar. Saat Rama hampir menggulungnya, tiba-tiba dari dalam kamar yang gelap muncul dengan secepat kilat menabrak tubuh Rama hingga terpental jauh. Sosok itu bertubuh kurus kering, kepalanya botak dengan mata satu di tengah dan lubang hidung yang besar. Entah itu jenis makhluk apa. Rama menggunakan ajian pukulan jarak jauh, namun berhasil ia kibas dengan satu kibasan tangan. Lalu dengan cepat, makhluk itu kembali melesat dan memukul perut Rama yang merupakan kelemahannya. Rama pun meringkuk menahan sakit yang amat sangat. Secara tiba-tiba, pemuda itu memeluk sosok mengerikan itu dari belakang. Ayo kau pergi dari sini, biar aku yang menahannya. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kau pergi saja, di sini rumahku. Rama lalu berlari menuju jendela yang terbuka dan langsung melompat keluar. Bagaimana dengan dia? Dia memilih tinggal di sini. Lebih baik kita pergi dari sini. Mereka berdua menerobos ilalang dan rumput-rumput liar di sekitar rumah yang amat besar itu. Rama dan wanita itu terus berlari menuju hutan dan melewati turunan. Tiba-tiba di tengah jalan wanita itu berhenti. Lalu muncul sosok anak kecil menyerupai tuyul. Namun anehnya, sosok itu seperti mengenal Rama dengan baik. Kau mau kemana dan dari kemana? Aku melarikan diri dari rumah itu. Oh, rumah Nyi Kentir. Kau mengenalnya? Aku mengenalnya. Aku tahu siapa dia sesungguhnya. Terus, siapa dia? Dia itu adalah nenek tua yang haus akan sukma manusia.
umurnya sudah ribuan tahun. Dia bukan manusia, bukan juga jin. Tidak lama muncul banyak sekali prajurit-prajurit bersenjata dari segala penjuru. Ini seperti melihat film zaman dulu. Tidak lama para prajurit itu menyingkap, menyamping, dan muncul seorang prajurit yang pakaiannya paling beda dengan jalan yang gagah. Sebenarnya kalian ini siapa? Dan di mana aku sekarang? Ikutlah denganku, Rama. Biarkan Baginda Raja yang menjelaskan. Baiklah. Lalu Rama dan Panglima itu berjalan diikuti para prajurit menuju ke suatu tempat. Hingga sampailah mereka di sebuah gerbang istana yang amat besar. Ketika masuk, Rama kembali terkejut karena mendapati laki-laki yang berada di rumah Nyi Kentir tadi sudah ada di sana. Dan anehnya, setelah mengamati dengan lebih jelas, wajah laki-laki itu begitu mirip dengan Rama. Tidak lama sosok wanita yang tadi sempat hilang ternyata juga di sana, tapi tampilannya sudah berubah. Perutnya terlihat membesar. Kamu? Aku pikir kamu hilang, tapi perutmu? Tenang Ram, dia sudah jadi istriku. Dia kali ini mengandung anakku. Tapi bagaimana mungkin secepat itu? Tadi kan, barusan kan kita ini. Alammu dan alamku berbeda, Rama. Tidak lama raja pun datang dengan pakaian serba emas. Lalu wanita itu pamit untuk pergi. Rama, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja, Baginda. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana saya sekarang? Kau berada di kerajaanku, Rama. Kerajaan gaib Kahuripan. Kahuripan? Lalu siapa pemuda yang mirip denganku? Dia adalah kembaranmu, nak, saudara tali sepusarmu. Dan dia adalah pangeran yang akan menggantikanku memimpin kerajaan ini. Kuharap hubungan kalian sebagai saudara tidak pernah putus dan saling bantu ketika ada masalah. Letakkan tangan kiri kalian. Rama dan saudara tali sepusarnya meletakkan tangan kiri ke depan dan dipegangnya oleh raja. Kemudian raja itu membacakan suatu mantra. Entah apa itu, membuat Rama merasa sedikit ada aliran listrik. Sudah, kalian berdua akan semakin terhubung satu sama lain. Lalu raja itu memegang pundak Rama dan terasa sebuah aliran energi yang sangat panas, membuat Rama seketika tidak sadarkan diri. Dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada di atas sajadahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Bergegas ia menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah itu, ia melakukan aktivitas seperti biasa, bersantai di teras sambil menikmati kopi dan sebatang rokok. Kemudian dia mengambil ponselnya dan menulis pesan kepada Rohman. Assalamualaikum Mas, nanti siang ada di rumah nggak? Aku mau cerita seperti janjiku kemarin. Waalaikumsalam. Oh iya Mas Rama, saya di rumah. Monggo silakan saja. Alhamdulillah, senang saya mendengar kabar Mas Rama lagi. Baik kan Mas? Alhamdulillah baik Mas. Tapi sepertinya untuk saat ini cerita terakhir saya. Nanti kalau saya ada pengalaman lagi, insya Allah akan saya bagikan lagi. Baik Mas Rama, saya tunggu di rumah ya. Tiba-tiba Fania merangkak di sebelah Rama yang duduk di lantai. Opi pak, Opi. Fania, mau kopi? Jangan ya nak, nanti aja minta susu ibu, tapi pakai botol plastik ya. Kan yang punya ibu cuma buat aku. Spontan Fania memukul paha Rama dan dia pun tertawa bahagia pada pagi itu. Dan inilah dia cerita yang dibagikan oleh Rama pada Rohman. Sudah kalian dengar sampai sore ini. Kita doakan Rama sehat selalu dan dapat menjalani hidupnya dengan segala lika-liku kemistisannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita ini. Besok kita lanjutkan cerita mistis bersambung lainnya yang tentunya sama menariknya ya. Sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.